Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota 1 Kamlia Junaina, 2 Mutia Marliana, 3 Safina Amanda Putri, 4 Shelora Aurel, 5 Yunisa Fazrin, dan 6 saya sendiri Tarisa Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi gravitasi. Dan yang pertama yaitu hukum-hukum Kepler yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Tarisa Putri dan Mutia Marliana. Selanjutnya, hukum gravitasi Newton akan dijelaskan oleh Kamlia dan Safina. Selanjutnya, pengukuran konstanta gravitasi universal akan dijelaskan oleh Yunisa Fazrin dan masa gravitasi dan masa inersia akan dijelaskan oleh Shelora Aurel. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum Kepler. Ada hukum Kepler pertama, yaitu yang berbunyi, semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Di atas saya sudah mencontohkan sebuah gambar ya. Jadi dari model lintasan planet di atas diperlihatkan berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Nah, matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki dua jarak, yakni jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Jadi, bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitasnya yang berkisar antara 0 dan 1, ya, atau 0 lebih kecil daripada E lebih kecil daripada 1. Nah, semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau semakin mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka bentuk orbit akan memanjang dan tipis. Nah, jadi jika planet berada pada jarak terjauh dari matahari atau di sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion. Dan sebaliknya, jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari atau di sebelah kiri F2, maka planet berada pada titik perihelion. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hukum kedua Kepler yang berbunyi garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, sudah saya kasih contoh dalam gambar di atas. Nah, pada gambar di atas diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Nah, ini akan selalu bervariasi, jadi maksudnya itu tidak akan sama. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Terus hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luasan area nilainya selalu konstan dimanapun planet berada pada orbitnya yang diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Nah, jika diketahui periode planet atau revolusi planetnya sebesar P, maka kecepatan sudut rata-rata dapat dicari dengan rumus N sama dengan 2 pi per P. Selanjutnya, yaitu hukum Kepler ketiga, yang berbunyi, kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak antara rata-rata planet dari matahari. Nah, secara matematis, hukum ketiga Kepler ini dapat dituliskan dengan T kuadrat 1 per R pangkat 3 1 sama dengan T kuadrat 1 per R pangkat 3 1 sama dengan konstan. Nah, di mana T1 merupakan periode planet 1, T2 merupakan periode planet 2, R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari, dan nilai konstan tersebut yang setara dengan K sama dengan T kuadrat per R pangkat 3 bernilai sekitar 7,5. Yang sudah disinggung di penjelasan pertama tentang elips. Sebenarnya elips itu apa sih? Sebuah elips adalah tempat kedudukan titik-titik di mana jumlah jarak dari dua titik fokus F adalah konstanta. Elips mempunyai dua titik fokus. Ada fokus pertama, ada fokus kedua. Seperti pada gambar di samping. Menurut Kepler, matahari itu berada pada salah satu titik fokusnya. Dan planet itu mengitari matahari dalam bentuk elips. Kenyataannya, planet itu ada bermacam-macam bentuknya. Ada lingkaran, bisa elips, bisa parabola, dan hiperbola.
Bentuk orbit ini diposisikan oleh energi dari benda yang mengorbitkan dan momentum sudutnya. Yang udah kita singgung tadi, di mana F dinamakan titik pusat, jarak A dinamakan dengan sumbu semi mayor. Sumbu semi mayor adalah diameter panjangnya, yaitu garis yang membentang melintasi pusat dan kedua fokusnya. Garis ini berakhir pada titik terlebar benda tersebut. Jarak B dinamakan dengan sumbu semi minor. Luas garis yang berada di siku-siku dengan sumbu semi mayor dan memiliki satu ujung di tengah bagian kerucut. Jika titik-titik fokus berimpit A dan B adalah sama dan elips menjadi lingkaran. Coba kita perhatikan pada gambar tersebut. Bila titik fokus digerakkan saling mendekat, elips mulai menyerupai lingkaran. Sesungguhnya, sebuah lingkaran adalah kasus istimewa dan elips di mana kedua titik fokusnya berimpit. Pada gambar samping, lintasan planet yang elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya, titik P di mana planet paling dekat dengan matahari dinamakan perihelion, dan titik A di mana ia paling jauh dinamakan aphelion. Jarak rata-rata antara planet dan matahari sama dengan sumbu semi mayor. Pada gambar tersebut menjelaskan hukum kedua Kepler, yaitu hukum luasan yang sama. Sebuah planet bergerak lebih cepat ketika lebih dekat dengan matahari dibandingkan ketika lebih jauh. Luasan yang disapu dalam selang waktu tertentu adalah sama. Hukum gravitasi merupakan langkah penting untuk melangkah gerakan planet-planet, namun hukum tersebut tetap ekonomis yang diperoleh dengan persamaan harmonis. Newton untuk mengambil langkah-langkah tak depan dan menghubungkan percepatan sebuah planet dalam orbit dengan gaya yang dilakukan matahari planet yang berubah secara terburuk dengan koordinat jarak antara matahari dan planet. Hukum gravitasi mempersoalkan bahwa mengadakan gaya tarik pada setiap bandingnya. F gaya, G konstan gravitasi, M massa benda satu. Contoh soalnya itu hitunglah gaya antara dua bola masing-masing bermassa 1 kg dan pusat jaraknya 10 cm. Kita dapat menentukan sebagai massa titiknya. Jadi besarnya F sama dengan 6,67 kali 10 per 11 negatif 11 sama dengan 0,1 meter sama dengan 66,7 per. Poin penting yang pertama, Newton membandingkan percepatan bulan pada orbitnya dengan percepatan benda-benda yang ada di dekat permukaan bumi. Newton berasumsi bahwa gaya yang menyebabkan bulan mengelilingi bumi sama dengan gaya yang menyebabkan benda-benda di dekat permukaan bumi jatuh ke bumi. Pasti kita udah gak asing banget sama gaya ini, kita udah sering dengar banget. Yap, betul. Gaya tarik gravitasi bumi. Poin penting yang kedua, karena jarak ke bulan kurang lebih 60 kali jari-jari bumi, maka percepatan benda-benda di dekat permukaan bumi sama dengan 9,81 m per s kuadrat. Tentulah ini sebesar 3.600 kali percepatan bulan. Poin penting yang ketiga, percepatan sentripetal bulan dapat dihitung dari jaraknya ke titik pusat bumi dan periodenya dengan rumusan. Bisa aku close up ya. Di sini rumusannya adalah AM V pangkat 2 per R. Kemudian kita jabarkan lagi, V pangkat 2 di sini adalah 2πR pangkat 2 per T per L. Kemudian kita hasilkan menjadi 4T pangkat 2 R per T pangkat 2. Di mana di sini R-nya kita menggunakan 3,84 dikali 10 pangkat 8 meter. Kemudian R-nya di sini, R-nya kita menggunakan itu. Kemudian T-nya di sini kita menggunakan 27,3 hari. Kemudian semuanya kita hasilkan AM-nya adalah 2,72 dikali 10 pangkat minus 3 M per S kuadrat. Nah, kemudian hasil dari perhitungan percepatan bulan ini kita bandingkan dengan percepatan gravitasi yang ada di bumi gitu ya. Dan kita menghasilkan rumusan atau
bukan rumusan ya, jatuhnya kita menghasilkan perhitungan gitu ya, menghasilkan perhitungan, di mana di sini G per AM gitu ya, gravitasi dibagi dengan percepatan gravitasi bumi dengan percepatan bulan, yaitu percepatan gravitasinya 9,81 ya, sesuai dengan yang kita ketahui selama ini dan sudah dijelaskan juga tadi di poin yang kedua. 9,81 M per S kuadrat dibagi dengan percepatan bulan yang sudah kita hitung tadi ya sebelumnya, yaitu 2,72 dikali 10 pangkat minus 3 M per S kuadrat ya. Hasilnya adalah 3607 atau kurang lebih adalah 60 kuadrat. Seperti itu. Poin penting yang keempat. Setelah kita melakukan perhitungan yang tadi gitu ya, perhitungan tersebut cukup dekat bersesuaian. Menurut Newton, dengan cara itu saya membandingkan gaya yang diperlukan untuk menjaga agar bulan tetap berada pada orbitnya dengan gaya gravitasi di permukaan bumi. Dan mendapatkan bahwa hasilnya cukup dekat menjawab persoalan. Poin penting yang keenam. Pada poin penting yang keenam ini, aku akan memberikan sebuah persamaan, di mana, lihat, kalian bisa lihat di sini ada sebuah persamaan. Persamaan F sama dengan GME dikali M dibagi dengan R pangkat 2. Nah, di sini ada R ya, ada R yang berbeda-beda. Kita akan menggunakan R sama dengan RE plus H jika gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda yang berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Sedangkan kita akan menggunakan R sama dengan R besar E ya, jika gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda bermassa M di dekat permukaan bumi. Poin penting yang keenam. Apabila ini merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan jatuh bebas. Nah, kalau misalkan benda ini jatuh bebas gitu ya, berarti benda tersebut akan mengalami atau memiliki sebuah percepatan. Ya, percepatan di sini adalah di mana percepatan di sini adalah A sama dengan, boleh di close up, A sama dengan F per M sama dengan GME per RE pangkat 2 sama dengan G sama dengan 9,81 M per S kuadrat. Nah, karena G sama dengan 9,81 M per S kuadrat dapat diukur dengan mudah dan jari-jari bumi diketahui, persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan konstanta G dan massa bumi ME jika salah satu dari kedua besaran ini diketahui. Poin penting yang ketujuh. Nah, pada poin penting yang ketujuh ini aku bakalan kasih perumusan lagi gitu ya. Sebuah persamaan lagi, dan ini bisa dibilang adalah persamaan yang terakhir. Karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi contoh soal gitu ya. Kita akan menjawab sebuah latihan soal. Nah, poin penting yang ketujuh ini, aku bakalan kasih sebuah persamaan medan gravitasi bumi gitu ya. Persamaan medan gravitasi bumi. Gaya gravitasi pada sebuah massa dibagi dengan massa disebut medan gravitasi. Medan gravitasi bumi pada suatu jarak R dengan R lebih besar daripada jari-jari bumi menuju ke bumi dan mempunyai magnitudo GR yang diberikan oleh persamaan. Nah, persamaannya itu apa? Ini dia. Persamaan medan gravitasi bumi di mana GR sama dengan F per M sama dengan GME per R kuadrat. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin penting yang ke-8. Sebenarnya poin penting yang ke-8 ini adalah contoh soal atau latihan soal. Aku bakalan bareng-bareng sama kalian menentukan nih pemecahan masalah dari soal yang akan kita bacakan nanti. Oke, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, teman-teman, di sini udah ada contoh soal nih, contoh soal yang bakalan kita cari jawabannya apa dan pemecahan masalahnya tuh seperti apa gitu. Yang pertama kita baca dulu ya soalnya, langkah pertama kita baca dulu soalnya seperti apa. Berapakah percepatan jatuh bebas sebuah benda yang berada 200 km di atas permukaan bumi gitu ya. Nah, berarti kita tulis dulu nih diketahui kan di sini ketinggiannya tuh 200 km ya. Nih, ketinggiannya berarti H-nya sama dengan 200 km. Nah, terus berarti ada lagi nggak yang telah diketahui? Nggak ada ya, itu doang. Jadi kita tulis nih ditanyakannya. Nah, yang ditanyakan tuh apa? Ditanyakannya adalah berapakah percepatan. Berarti kita akan mencari A-nya. Nah, ya udah. Berarti kita akan menentukan bagaimana penyelesaian dari soal ini gitu, dari permasalahan ini.
Nah, kita bakalan buat ini menjadi step by step gitu ya, biar lebih gampang. Nah, sebelum kita mau mencari jawabannya gitu ya, berarti kita kan harus punya rumusannya dulu gitu ya. Kira-kira rumus percepatan itu tuh apa sih teman-teman? Yang sebelumnya tuh udah aku jelasin gitu ya di poin-poin penting sebelumnya. Kalau rumus percepatan tuh apa? A sama dengan F per M. G M E per R pangkat 2 gitu ya. Nah, teman-teman juga harus ingat gitu ya, sebelumnya aku memberikan perumusan ini, syaratnya adalah apabila ini merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda. Nah, benda tersebut akan jatuh bebas kan, sama kayak redaksi soalnya. Nah, makanya si benda tersebut akan mengalami sebuah percepatan. Nah, berarti kita bisa menggunakan perumusan ini. Nah, teman-teman pasti mikir dong, ya udah kita tinggal nyari nih R-nya tuh berapa gitu kan. Terus si GME-nya tuh berapa, di mana GME di sini adalah si massa bumi atau konstanta G ya, atau massa bumi ME lah, lebih detailnya seperti itu. Tapi untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan kita gitu dalam mencari jawabannya gitu ya. Aku di sini akan mengubah si GME ini dari persamaan ini menjadi atau bukan mengubah ya, menuliskan perkalian GME ini dalam jari-jari bumi dan percepatan gravitasi jatuh bebas gitu. Nah, terus berarti rumusan si GME ini tuh bakalan jadi apa sih gitu. Ya udah, berarti kita tulis ulang dulu ya. Kita tulis ulang dulu. GME per R pangkat 2-nya itu bakalan jadi tadi kan aku bilang ya kalau misalkan si GME-nya ini bakalan jadi jari-jari bumi. Nah, sama percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi berarti G ya. G, terus jari-jari bumi apa? Namanya R, RE pangkat 2 per pastinya R pangkat 2. Nah, kita udah ketemu nih persoalannya, rumusannya gitu. Kita udah ketemu sama persoalannya, kita bakalan cari apa-nya sekarang? RE-nya bakalan kita cari si jari-jarinya juga. Ya udah, kita masuk aja nih ke step yang kedua berarti. Gitu. Ya kan? Kita masuk ke step yang kedua. Nah, di sini untuk mencari R tuh pakai rumus apa sih, teman-teman? Aku tuh sebelumnya sudah menjelaskan ya di video aku bahwa aku sudah memberikan sebuah persamaan nih. Persamaannya kalau atau jika gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda yang berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi itu diberikan oleh sebuah persamaan. Dengan R-nya, ya ini persamaannya adalah persamaan yang sudah kita uraikan tadi, dengan R-nya adalah R-nya apa kalau misalkan ada ketinggian? Karena di sini kita punya ketinggian ya. Dimana di soalnya nih, kita di sini punya ketinggian nih, punya H. Berarti R-nya gimana kita nyarinya? R sama dengan RE plus H. Nah, udah kita masukin aja nih. Nah, RE di sini aku akan menggunakan boleh deh digeser gini. Di sini aku akan menggunakan si RE-nya itu, boleh ditulis di sini. RE-nya itu 6,37 mm ya, sama dengan 6.370 km gitu. Nah, masuk lagi ke sini ke persoalan ini, terus berarti R-nya tuh RE-nya tadi udah kita ketahui bahwa 6.370 ya, 6.370 ditambah dengan H-nya berapa? H-nya 200. Udah sama nih satuannya. Kilometer sama kilometer juga. Ya kan? Udah sama satuannya. Hasilnya berapa nih? Hasilnya 6, 5, 70 kilometer dong, karena persamaannya keduanya sama. Udah deh, udah ketemu. Kita masuk ke step yang ketiga. Aku bakalan bikin di ya, sebentar. Nah, step yang ketiga bakalan aku tulis di sini. Step yang ketiganya, tadi percepatannya apa? Rumusan pertama yang udah kita cari tadi. A sama dengan G RE pangkat 2 per R pangkat 2 Nah, G-nya pasti basic ya, pasti sudah hafal semuanya 9,81 gitu. Apa ininya? Satuannya M per
S kuadrat dikalikan RE-nya berapa tadi kita sudah mencarinya? Nah, ini 6,370 ya, kilometer. Dibagi sama 6,570 kilometer juga. Jangan lupa apa? Pangkat 2. Gitu. Nah, habis itu kita hasil nih. Hasilnya berapa? 9,81, berarti ini dibagi dulu ya. Ini dibagi dulu, terus nanti dikali sama ini, hasilnya adalah 9,22 M per S kuadrat. Gitu ya, karena ditanyakan percepatan. Jadi M per S kuadrat. Ketemu deh akhirnya. Percepatan sebuah benda, jadi percepatan benda yang jatuh bebas gitu di ketinggian 200 km. Berapa percepatannya? 9,22 M per S kuadrat gitu. Pengukuran konstanta gravitasi universal. Nah, untuk pengertian dari konstanta gravitasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu konstanta fundamental yang memiliki nilai yang sama untuk semua pasangan partikel atau benda. Pengukuran nilai konstanta gravitasi ini pertama kali dilakukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Henry Cavendish, yaitu pada tahun 1798. Nah, eksperimen ini dikenal dengan nama Cavendish torsion balance atau neraca torsi Cavendish yang memiliki keakuratan sebesar 99%. Nah, nilai konstanta gravitasi yang diperoleh oleh Henry Cavendish memiliki nilai sebesar 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Nah, nilai konstanta gravitasi yang diperoleh oleh Henry Cavendish masih digunakan dan diakui hingga saat ini. Percobaan yang dilakukan oleh Cavendish ini menggunakan sebuah neraca yang disebut dengan neraca Cavendish. Neraca tersebut dapat mengukur besarnya gaya putar yang diadakan oleh lengan gayanya. Nah, alat ini alat yang digunakan oleh Cavendish untuk mengukur nilai konstanta gravitasi merupakan alat yang dirancang oleh seorang ilmuwan yang bernama John Michell. Tetapi John Michell sudah meninggal dunia sehingga belum sempat menggunakan alat yang dirancangnya untuk melakukan eksperimen. Nah, gambar berikut merupakan sketsa dari peralatan yang digunakan oleh Cavendish untuk mengukur nilai gaya gravitasi dari dua buah bola kecil. Nah, dapat dilihat dari sketsa gambar tersebut terdapat teleskop, pemutar massa bola besar, kawat, skala Vernier, cermin, laser, dua buah bola besar dengan massa M2 dan dua buah bola kecil dengan massa M1. Selengkapnya dapat dilihat dari video berikut. Nah, pada alat tersebut, dua bola kecil masing-masing dengan massa M1 diletakkan di ujung batang ringan yang digantungkan pada seutas tali halus. Di samping bola kecil tersebut digantungkan dua buah bola besar dengan massa M2. Jika bola M2 didekatkan pada bola M1, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara keduanya. Akibatnya, kawat penyangga batang terpuntir ke arah bola M2 dengan batang berputar menuju bola M2 yang membentuk sudut sebesar theta. Dari keadaan setimbang, batang akan berosilasi sebesar T, maka momen inersia dari bahan yang digunakan diketahui sehingga konstanta butiran kawat dapat dihitung dengan persamaan K sama dengan 4 pi kuadrat dikali momen inersia per T
T². Dengan mengukur sudut penyimpangan neraca, maka konstanta gravitasi dapat dihitung. Nah, selanjutnya apabila tali penggantung massa M1 dipuntir dengan sudut sebesar θ dan besar M2, M1, serta jarak antara kedua massa itu diketahui, maka konstanta gravitasi dapat dihitung dengan persamaan G atau konstanta gravitasi sama dengan 2 θ V² dikali momen inersia dikali R² per M1 dikali M2 dikali momen inersia dikali T², atau sama dengan K kali R² dikali θ per 2 M1 dikali M2 dikali L. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini merupakan tabel nilai konstanta gravitasi yang dihasilkan oleh para ilmuwan serta metode yang digunakannya. Nah, beberapa metode serta alat ukur dikembangkan oleh para ilmuwan itu sendiri guna mendapatkan nilai konstanta gravitasi yang lebih akurat. Nah, hingga saat ini nilai konstanta gravitasi yang dihasilkan oleh Cavendish yaitu sebesar 6,67 dikali 10⁻⁻11 Nm persegi per kilogram persegi, tidak berbeda jauh dengan nilai konstanta gravitasi yang dihasilkan oleh para ilmuwan modern yaitu sebesar 6,673 dikali 10⁻⁻11 Nm persegi per kilogram persegi. Mengenai massa gravitasi dan massa inersia. Yang pertama, massa gravitasi. Apa itu massa gravitasi? Massa gravitasi merupakan suatu sifat benda yang bertanggung jawab pada gaya gravitasi yang bekerja pada benda lain. Nah, untuk massa inersia, apa sih massa inersia itu? Massa inersia merupakan suatu sifat benda yang merupakan ukuran resistansinya terhadap percepatan. Untuk lebih jelasnya lagi, massa inersia ini merupakan massa yang menunjukkan berapa banyak sih kelembaban yang terjadi pada percepatan oleh suatu benda. Nah, kalau misal massa gravitasi ini, seberapa banyak sih interaksi yang dilakukan oleh benda melalui gravitasi. Nah, untuk lebih detail lagi, di sini ada eksperimen sederhana mengenai massa gravitasi. Di sini bisa menggunakan digital scale atau timbangan digital dan juga suatu benda ya. Jadi si bendanya itu disimpan di atas digital scale dan diukur berapa beratnya. Nah, setelah diukur berapa beratnya, dapat menggunakan rumus F sama dengan M dikali G atau gaya sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, untuk F-nya tadi sudah diketahui ya, berat dari si beratnya. Dan untuk gravitasinya juga kita sudah mengetahui bahwa gravitasi itu 9,8. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapat mencari si M untuk gravitasinya atau massa untuk gravitasinya. Selanjutnya ada eksperimen lagi dari massa gravitasi, di mana di sini tuh ada dua benda yang saling bekerja, yang menggunakan spring scale atau skala pegas. Tapi di sini benda tersebut menggunakan model fisika gravitasi Newton, di mana F sama dengan G besar, G konstanta, dikali ME kuadrat, atau massa gravitasi bumi, dan dikali mg atau massa gravitasi per R kuadrat, atau jarak. Jadi di sini tuh dicari dulu ya, si gayanya, seperti biasa, si F-nya, atau si beratnya. Lalu di sini G konstanta itu sama aja ya guys, nilainya itu 9,8, lalu dimasukkan massa benda yang satu, lalu di sini dicari massa dari gravitasinya per jarak. Jarak di sini tuh jarak di antara kedua benda ini.
Nah, dari situ dapat diketahui berapa massa gravitasinya. Untuk selanjutnya ada eksperimen sederhana dari massa inersia, di mana di sini menggunakan spring scale atau skala pegas dan juga sebuah benda, di mana si spring scale ini tuh dihubungkan ke bendanya, dan di spring scale ini tuh dicari dulu F-nya, berapa F-nya, lalu untuk si bendanya dicari percepatannya itu berapa menggunakan stopwatch ataupun menggunakan mistar gitu. Setelah diketahui A-nya, dimasukkan ke dalam hukum 2 Newton, di mana A sama dengan F per M, atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Nah, massa di sini tuh akan diketahui ya guys, karena sudah diketahui percepatan dan gayanya, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan dapat diketahui berapa massa inersianya. Selanjutnya ada eksperimen dari massa inersia lagi, di mana di sini menggunakan rumus dari kekakalan momentum. Pokoknya untuk menggunakan massa inersia atau rumus dari massa inersia ini tuh bisa ditandai dengan tidak adanya gravitasi. Jadi kita bisa menggunakan rumus dari gaya-gaya yang lain gitu. Seperti di sini menggunakan teori tumbukan, di mana menggunakan rumus kekekalan momentum, yaitu P sama dengan M dikali V atau massa dikali dengan kecepatan. Lalu udah ya, berarti sampai situ untuk eksperimen sederhananya. Berarti conclusionnya itu adalah massa inersia. Massa inersia itu untuk mengukur seberapa banyak kelembaman yang terjadi pada percepatan oleh benda, dan kalau misal massa gravitasi itu mengukur seberapa banyak interaksi yang dilakukan oleh benda melalui gaya gravitasi. Dan ingat, kalau misal momen inersia itu, kalau massa inersia itu dilihat dari seperti ini. Kalau misal massa inersianya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil. Karena kelembamannya juga kayak semakin besar gitu. Sehingga si benda itu tuh semakin sulit untuk bergerak dan membutuhkan banyak gaya untuk bergerak. Nah, kalau misal massa gravitasi itu dilihat dari seberapa banyak sih interaksi yang dilakukan melalui gravitasi. Seperti itu. Dan kebetulan untuk massa gravitasi dan massa inersia ini adalah materi terakhir dari kelompok kami, dan saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk perhatiannya, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.